Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadir ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi alladhina badhalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim, amma ba'du. Saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari kedua Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sampai di penghujung hari-hari di bulan Ramadan ini nanti kita selalu sehat, bahkan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari virus corona yang membahayakan umat manusia. Dan mudah-mudahan puasa kita di hari kedua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 7 golongan orang yang bakal dinaungi oleh Allah SWT ketika di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Imamul Bukhari, yang berbunyi sebagai berikut. Ada Abi Hurairah an Nabi SAW qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adilu wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih. ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Saudaraku, hadis ini menjelaskan bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungannya. Pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Siapa ke-7 golongan itu? Yang pertama, Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak ketika rakyatnya tidak bisa tidur, pemimpin yang tidak bisa makan banyak atau kekenyangan ketika melihat mendengar rakyatnya kelaparan. Pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya, pemimpin yang selalu mementingkan kepentingan rakyatnya terhadap kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku yang saya hormati, kemudian golongan kedua yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, wa syabbun nasya'a fi ibadati rabbi, yaitu pemuda yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemuda yang bakal di hari kiamat nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pemuda yang selalu hormat kepada kedua orang tuanya, pemuda yang patuh kepada kedua orang tuanya, pemuda yang taat, pemuda yang gemar menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kemudian golongan yang ketiga yang bakal mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut ke dalam masjid. Inilah orang yang bakal
mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan di hari kiamat itu kecuali naungan Allah. Yang keempat adalah warujulani tahabba fillahi jatama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima adalah warajulun talabat khumra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang diajak oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik untuk melakukan perbuatan terlarang, lalu ia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian golongan yang keenam yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, orang atau golongan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Yaitu seorang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi, lalu ia meneteskan air matanya. Itulah ketujuh golongan orang-orang yang bakal mendapat naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongan tujuh ini, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita di hari kedua ini mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi